Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Rizky Aldo. Kali ini kita akan mengulas tentang beberapa fakta Pulau Kalimantan yang harus Anda ketahui. Kalimantan relatif lebih aman dibandingkan dengan pulau lainnya karena terletak lebih jauh dari batas lempeng. Pulau Kalimantan merupakan wilayah yang jarang terjadi gempa dibanding pulau-pulau lainnya di Indonesia. Berikut beberapa fakta unik Pulau Kalimantan. Jangan lupa like dan subscribe. Habitat pesut mahakam. Habitat pesut mahakam bisa ditebak dengan mudah dari namanya. Yep, lumba-lumba air tawar ini hidup di perairan Sungai Mahakam, sungai terbesar di Provinsi Kalimantan Timur dan bermuara di Selat Makassar. Karena terletak lebih jauh dari batas lempeng, Pulau Kalimantan merupakan muara-muara sungai di Kalimantan. Meski kemunculannya semakin berkurang, lumba-lumba ini bisa ditemukan di daerah pantai di Asia Selatan dan Tenggara. Kamu bisa membedakan pesut mahakam dan spesies pesut lain lewat identifikasi ciri-ciri fisiknya. Bentuk kepala pesut mahakam bulat seperti umbi serta mempunyai mata yang kecil. Hutan hujan Kalimantan. Selain hutan Amazon, hutan hujan Daintree, dan Taman Negara Malaysia, hutan hujan Kalimantan dikenal sebagai hutan paling terpencil di dunia. Selain daya tarik pada rumah bagi 600 spesies burung, 10 primata, beragam fauna dan flora lainnya, hutan ini juga terbesar di Indonesia dan sudah ratusan tahun. Hutan yang teritorinya mencakup 3 negara yakni Indonesia, Brunei dan Malaysia sejak awal 130 hingga 140 tahun lalu. Hutan ini juga disebut sebagai muasal seperempat obat-obatan di muka bumi dan memiliki curah hujan hingga 250 inci per tahun. Sepanjang perjalanan, kita dapat melihat monyet ekor panjang, daun perak dan babi hutan di antara hak milik. Tak hanya itu, kita juga dapat menemukan monyet bekantan yang hanya ada di hutan Kalimantan. Surga bagi hewan langka. Kalimantan dan hutan hujannya menjadi surga bagi banyak makhluk hidup khas Indonesia. Banyak tumbuhan dan binatang langka bahkan satu-satunya di dunia, hidup dan berkembang biak di kawasan yang disebut Borneo itu. Meski demikian, karena illegal logging dan perambahan hutan, tumbuhan dan binatang langka yang ada di Pulau Kalimantan itu kini terancam punah. Bahkan beberapa di antaranya sudah dinyatakan punah. Namun ternyata perawannya hutan Kalimantan membuat banyak peneliti datang untuk mencari spesies langka di sana. Di antara lebatnya hutan hujan tropis itu, ternyata ada spesies-spesies langka yang hanya ada di Kalimantan. Ada telinga panjang. Standar kecantikan selama ini kerap diukur dari wajah yang cerah, kulit yang mulus, tubuh yang langsing, bibir yang merah, hidung mancung sampai pipi yang tirus. Tetapi tidak dengan suku Dayak di Long Pahangai, Kabupaten Mahakam Ulu, Kalimantan Timur. Mereka memiliki standar kecantikannya sendiri yaitu bertelinga panjang. Ya, semakin panjang telinga seorang wanita Dayak, maka ia akan semakin cantik. Cuping telinga berhias anting, berwarna perak, berbentuk huruf O, polos dan besar. Anting khas suku Dayak ini disebut hisang. Tak hanya satu atau dua saja, jumlah hisang di telinga wanita sesuai dengan usia mereka. Mulanya, cuping dipasang sebilah bambu yang nantinya membuat lubang telinga kian lama semakin membesar. Baru saat remaja, lubang yang mulai membesar itu digantungi anting-anting berbahan tembaga atau yang disebut hisang. Ada rumah petak. Sama halnya dengan suku-suku lain di tanah air, suku Dayak yang mendiami sebagian besar wilayah Kalimantan memiliki rumah adat yang khas yang biasa disebut sebagai rumah betang. Hingga kini, rumah betang ini masih banyak didapati di wilayah Kalimantan hingga ke negara tetangga Malaysia. Disebut sebagai rumah betang atau rumah panjai, karena bentuknya yang besar dan panjang yang bisa dihuni oleh ratusan orang dalam satu rumah. Rumah betang merupakan tempat tinggal suku Dayak yang ada di seluruh Pulau Kalimantan, di barat, timur, selatan, tengah maupun utara. Lazimnya rumah betang dapat banyak dilihat di perkampungan suku Dayak yang berada di sekitar hulu sungai. Rumah betang memiliki keunikan. Bentuknya menyerupai panggung namun dengan arsitektur rumah. Di bawahnya tertancap tiang kayu yang kokoh asli dari Kalimantan dengan tinggi kayu rata-rata 5 meter. Hampir semua bangunan rumah betang terbuat dari kayu yang kuat dan tergolong tahan lama, tak mudah rapuh. Ada kerbau rawa khas Asia. Hewan ternak menggembala di tanah berisi padang rumput yang luas sudah biasa. Lain halnya dengan kerbau rawa, mereka cenderung menghabiskan waktunya di dalam air. Jenisnya pun berbeda dengan kerbau yang sering dijumpai di darat.
Jika dibandingkan dengan kerabatnya, kerbau rawa merupakan jenis kerbau yang paling pandai dalam berenang. Berenang, melintasi bagian rawa dengan kedalaman melebihi tinggi tubuhnya. Kerbau rawa atau Bebubalis carabanesis merupakan jenis kerbau khas Asia Tenggara. Penyebarannya meliputi lahan gambut yang menyatu dengan rawa di Sumatera dan Kalimantan. Di Borneo sendiri, kerbau rawa banyak dijumpai di Kecamatan Danau Panggang, Kabupaten Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan, yang didominasi oleh rawa dan lahan gambut. Uniknya, kerbau rawa ini nyaris menghabiskan sepanjang harinya berada di dalam air rawa. Itu karena Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sering dijuluki sebagai negeri di atas air, tempat di mana kerbau-kerbau Amuntai menghabiskan waktu mencari makan. Akan Anda temukan monyet Belanda. Bekantan Nasalis larvatus merupakan salah satu primata endemik Kalimantan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan UU Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Nomor 5 Tahun 1990. Bahkan secara internasional bekantan termasuk dalam CITES Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, Appendix I, yaitu satwa yang secara internasional tidak boleh diperdagangkan. Spesies ini terdaftar sebagai satwa terancam punah karena telah mengalami penurunan populasi di seluruh lokasi sebarannya akibat dari perburuan yang berkelanjutan dan perusakan habitat terus-menerus. Angka penurunannya lebih dari 50% tapi kurang dari 80% selama 3 generasi terakhir, sehingga sejak tahun 2000 statusnya dalam daftar Red Book of Endangered Species IUCN International Union for the Conservation of Nature and Nature Resources, meningkat dari vulnerable menjadi endangered, yaitu jenis yang terancam punah. Siapa yang tidak mengenal maskot dunia fantasi, dengan hidung mancung dan bulu kemasannya, spesies yang dikenal dengan sebutan monyet Belanda. Masjid terbesar kedua di Asia Tenggara. Masjid menjadi simbol daerah. Salah satunya Masjid Islamic Center di Samarinda yang merupakan masjid termegah kedua di Asia Tenggara. Masjid Islamic Center merupakan masjid termegah dan terbesar di Asia Tenggara setelah Masjid Istiqlal yang ada di Jakarta. Masjid megah ini menjadi salah satu ikon dan kebanggaan warga kota Samarinda. Terletak di tepian Sungai Mahakam yang membelah kota Samarinda, Masjid Islamic Center menjadi salah satu tempat ibadah dengan pemandangan yang menarik. Pada malam hari, masjid ini tampak menyala dan memancarkan pesonanya. Masjid kebanggaan warga Samarinda ini memiliki bangunan utama seluas 43.500 meter persegi. Sementara bangunan penunjang memiliki luas 7.115 meter persegi dan lantai basement seluas 10.235 meter persegi. Di serambi masjid, terdapat sebuah beduk dengan diameter 1,8 meter. Masjid Islamic Center memiliki 7 buah menara dengan satu menara utama yang memiliki tinggi 99 meter. Angka ketinggian tersebut bermakna Asmaul Husna yang berarti nama Allah yang berjumlah 99. Asal nama Samarinda. Kota Samarinda merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Timur. Samarinda dikelilingi dan berbatasan langsung dengan Kabupaten Kutai Kartanegara. Kawasan Samarinda ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN). Kota Samarinda memiliki wilayah seluas 718 km persegi dan dilewati Sungai Mahakam yang merupakan sungai terbesar kedua di Pulau Kalimantan. Jumlah penduduk Samarinda pada 2020, menurut hasil sensus penduduk 2020, sebanyak 827.994 jiwa. Ada beraneka versi mengenai latar belakang terciptanya nama Samarinda. Versi pertama berdasarkan persamaan ukuran tinggi rumah-rumah rakit terapung penduduk Bugis Wajo di Samarinda Seberang yang tidak ada yang lebih tinggi antara satu dengan yang lain, sehingga disebut Samarendah yang juga bermakna tatanan kemasyarakatan yang egaliter. Versi kedua berdasarkan persamaan ukuran tinggi Sungai Mahakam dengan daratan di tepiannya yang sama-sama rendah. Sampai awal dasawarsa tahun 1950-an setiap air Sungai Mahakam pasang naik, sebagian besar jalan-jalan di Samarinda selalu terendam air. Terlebih lagi jika sedang pasang besar, ada beberapa jalur jalan yang sama sekali tidak dapat dilintasi kendaraan karena ketinggian air yang merendamnya. Guna menanggulangi masalah tersebut, sejak awal 1950-an dilakukan penurapan lalu jalan ditinggikan hingga berkali-kali. Pada tahun 1978 ketinggian total bertambah 2 meter dari permukaan awal sehingga jalan tidak lagi terendam kecuali Mahakam pasang luar biasa. Versi ketiga berdasarkan asal kata dari bahasa Sanskerta, yaitu Samarendo, yang berarti selamat sejahtera.
Versi keempat berdasarkan cerita rakyat bahwa nama Samarinda berasal dari bahasa Melayu dari kata sama dan indah. Sampai menjelang akhir abad ke-20 atau sekitar dekade 1980-an warga masih menyebut Samarinda dengan lafal Samarenda, walaupun dalam bahasa penulisannya sudah berubah menjadi Samarinda. Ada penangkaran buaya. Belasan kandang kecil di sebuah lorong panjang di area penangkaran buaya di Kelurahan Teritip, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan, Kalimantan Timur, menjadi salah satu bagian paling menarik. Pengunjung penangkaran bisa melihat buaya ukuran 1-2 meter dari jarak kurang dari 2 meter saja. Tiap kandang berisi puluhan buaya di dalamnya. Memotret dari dekat, sambil sedikit menjulurkan kamera ke dalam kandang, memuaskan minat mendapat sudut foto terbaik pemandangan buaya yang tengah pasif. Lebih baik tidak terlalu dekat. Buaya bahkan bisa berdiri di dinding dengan ekornya. Kita melihatnya dari jarak aman saja, kata Imam Rohim, karyawan bagian pemeliharaan satwa penangkaran buaya Teritip satu-satunya di Balikpapan. Tempat ini memiliki 1.500 buaya dengan 60% adalah betina. Tinggi dinding antar 1,52 meter, sehingga memudahkan pengunjung melongok ke dalam, meski tiap blok kandang punya lubang intai untuk pengawasan. CV Surya Raya, pengelola penangkaran, menatanya dalam blok-blok kandang berdasar umur indukan atau anak. Setiap blok dikelilingi pagar dinding bata tanpa atap. Itulah tadi beberapa fakta unik Pulau Kalimantan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari Rizky Aldo.